Mas Alfian Gumilang dengan 11 untuk kuliah UNC. Di sini saya akan mencontohkan mensimulasikan bagaimana cara setting titik nol pada software simulasi efisiensi. Yang pertama kita coba bukan benda kerjanya dulu ke workspace, work size. Ini kita gunakan dimensinya panjang 100, lebar 100, tingginya kita ambil 50. Terus untuk titik rekamannya ke workspace point dan menggunakan file kita agak naik sedikit. Oke, udah. Kemudian kita mau tambahkan mata potong dengan ke machine operation, tool management. Kemudian kita tambahkan baru saja flat dengan diameter stereo dan panjangnya 1. Oke. Kemudian kita connect ke magazine dan spindle. Oke. Nah, jadi ini untuk menentukan titik nol pada kerja. Titik nol bisa ada berbagai titik, mulai dari berbagai sudut, mau dari sudut sini, sebelah sini, kanan, sebelah sini, atau di tengah. Untuk memanfaatkan, untuk memudahkan kita, maka kita akan menggunakan G54. Sebenarnya ada banyak dari G54, 55, 56, 57, itu ada banyak bisa digunakan untuk berbagai set point titik nolnya, referensi titik nol. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan coba nyalakan dulu mesin Windows Start. Kemudian pertama akan dicontohkan bagaimana menggunakan membuat titik nol di sudut sini. Pertama yang kita mau lakukan adalah kita dekatkan dulu mata potong ke sebelah kiri benda kerja. Kita geser dulu benda kerjanya, mata potongnya diturunkan. Kemudian yang mau kita lakukan adalah kita mau mendapatkan nilai X. Kita mendapatkan nilai X dari posisi mata potong terhadap benda kerja. Oleh karena itu kita akan dekatkan terlebih dahulu. Untuk bisa kita view-nya kita buat seperti ini. Terus kita bisa menggunakan di sini ada selektor untuk ini ada X, Y, Z dengan faktor pengali untuk pergerakannya kali 100, 10, dan 1. Kita mau setting sumbu X, kita ke X, terus kita kali 10. Kita akan dekatkan sedekat mungkin. Jika sudah agak mepet, kita ubah ke kali 1 untuk nilai pergeseran yang lebih kecil. Kita dekatkan aja sedekat mungkin tanpa mata potongnya itu menggores benda kerja. Nah, jika dirasa sudah cukup, maka kita akan ke sini ke measure workpiece. Nah, sini ada save to basic. Nah, untuk mengubahnya kita akan menggunakan G54, maka kita tekan select untuk G54. Di sini ada banyak, ada sampai G58, G59. Kita pertama akan gunakan contoh G54. Kemudian untuk set position offsetnya ini kita min 5. Min 5 ini maksudnya adalah karena kita menggunakan mata potong dengan diameter 10. Kalau tidak dikurangi min 5, tidak kita offset min 5, maka nanti mata potongnya itu dia akan posisinya tidak berada di tepat center dari mata potongnya itu tidak
pas di sudut ini, melainkan dia yang mata potong ini yang sudutnya, ujung dari mata potong itu akan ada di sini. Jadi tidak center dari mata potongnya. Oleh karena itu kita kurangi min 5 karena diameter dari mata potongnya itu 10, setengahnya 5, maka kita buat min 5. G54 X, jika sudah kita kalkulate, akan didapat nilai ini. Kemudian kita ke sumbu Y. Saat kita mau pakai sumbu Y, kita buat dia mata potong ini ada di depan dari benda kerja. Karena itu kita geser dulu. Nah, sudah, kita ke right view. Nah, kemudian kita dekatkan benda kerjanya ke mata potong. Ini kita ubah ke sumbu Y kali 10. Nah, sudah, kita bisa pakai kali 1. Kita dekatkan sedekat mungkin tanpa menggores benda kerjanya. Jika dirasa sudah cukup dekat, maka kita save ke G54 dengan offset yang sama, kita kurangi 5. Kemudian kita calculate. Dan untuk sumbu Z, nah sumbu Z-nya ini untuk offset posisinya ini kita delete. Karena kalau kita buat kita tambah min 5, nanti dia agak sedikit naik mata potongnya. Oleh karena itu offsetnya kita buat 0. Terus untuk sumbu Z, kita mau mata potong ini berada di atas benda kerja. Sudah, view, ini kita ubah ke sumbu Z kali 10, kita kurangi pelan-pelan. Sudah dekat, kita kali 1. Sudah dekat, kita ke Z, kita calculate. Ini sudah. Kemudian untuk melakukan pengujian G54-nya, mungkin kita bisa lakukan dengan cara kita semuanya kita posisikan ke posisi awal, ke posisi referensinya. Sudah posisi awal. Untuk melakukan pemanggilan melalui coding, kita bisa ke MDI, terus kita ketik G54 X0 Y0 Z0. Kemudian MDI, pastikan spindle-nya sudah posisi start, ke MDI, ke cycle start. Kita bisa dilihat benda kerja, mata potongnya pas di atas benda kerja. Nah, fungsi tadi kita offset min 5, karena kalau misalnya tidak kita offset min 5, maka mata potongnya ini akan sedikit bergeser ke kiri, di mana sisi terluar dari mata potong ini yang akan berada di atas pojok sini. Terus begitu juga dengan sumbu Y-nya. Jadi kalau misalnya tadi Y-nya tidak dikurangi 5, maka sisi terluarnya ini akan ada di ujung sini. Nah, itu adalah contoh penggunaan G54. Nah, di mana G54-nya kita set point ke ujung sini. Ada cara yang lebih cepat untuk menentukan titik 0. Bisa kita ke sini, workpiece setup, kemudian repeat position. Nah, di sini kita bisa memilih posisi 0 benda kerjanya. Mau di atas,
atau misalnya di tengah. Nah, sebelumnya kita sudah men-setting G54 di sini. Misalnya kita mau buat set point titik nol yang baru di sini, kita bisa menggunakan G55. Jadi kita ke job, measure workpiece, X-nya ini kita ubah ke G55. Select G55, kita calculate, Y-nya kita calculate, Z-nya kita calculate. Jadi untuk G55-nya kita sudah calculate. Terus misalnya sebagai contoh, kita reset lagi. Ke MDI. Tadi kan G54, sekarang kita coba dengan cara cepat yang barusan, dengan set point ke G55, kita panggil. Nah, titik 0 sudah berada di tengah dengan G55. Itu merupakan cara-cara menentukan titik 0 yang bisa digunakan pada software simulasi SSCNC. Sekian yang bisa saya contohkan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.